Selamat pagi Pak Rudi. Saya Muhammad Busra Putra dari kelas 11 3. Saya akan menjelaskan kaidah pencacahan. Berikut sebenarnya ya cara-caranya. Ini yang pertama saya kasih tahu dulu. Kaidah pencacahan adalah aturan matematika untuk menghitung total, susunan atau kombinasi objek tanpa merinci satu persatu. Metode utama meliputi aturan perkalian atau penjumlahan, faktorial, permutasi. Memperhatikan urutan dan kombinasi tanpa urutan. Ini membantu menentukan banyaknya kemungkinan hasil pada suatu kejadian berurutan atau acak. Berikut adalah penjelasan materi kaidah. Yang pertama itu aturan penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, aturan penjumlahan digunakan untuk kejadian yang saling lepas atau pilihan alternatif kasus atau contohnya kita memilih satu buku dari 3 novel atau 2 komik. Seperti caranya 3 tambah 2 sama dengan 5 cara. Yang kedua itu aturan perkalian. Digunakan untuk kejadian yang berurutan atau simultan. Kasus dan. Jika tahap 1 dan A, cara dan tahap 2 A, cara adalah A sama dengan A1 kali A2. Contohnya Tony punya 3 baju dan celana banyak pasang baju celana adanya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Nah, yang kedua itu faktorial n faktorial perkalian dengan asli berurutan dari n hingga 1. Rumusnya n faktorial sama dengan n kali n min 1 buka kurung dan kali n min 2 kali titik kali 1. Contohnya 4 faktorial sama dengan 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Saya akan melanjutkan tentang materi kaidah pencacahan. Yang pertama itu ada permutasi penyusunan. Penyusunan R objek dari N objek yang tersedia dengan memperhatikan urutan AB sama dengan BA. Permutasi dasarnya itu rumusnya P N, R sama dengan N faktorial per N, R faktorial. Permutasi unsur sama rumusnya itu N faktorial per N1 faktorial N2 faktorial. Sikilis itu atau melingkarnya itu rumusnya itu N dikurang 1 faktorial. Kombinasi pemilihan R objek dari N objek memperhatikan urutan AB atau BA sama seperti yang ini. Rumusnya itu C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N, R faktorial. Contohnya itu memilih 2 tim dari 5 orang. Habis itu pemecahan berulang. Objek yang sudah memilih kembali untuk posisi berbeda. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak Rudi, saya Gustan Aski Bedela akan menjelaskan materi tentang permutasi. Nah, permutasi itu adalah penyusun kembali sekumpulan objek atau unsur dalam urutan tertentu, di mana urutan sangat diperhatikan. Nah, itu ada jenis-jenis permutasi. Pertama, permutasi dari unsur-unsur berbeda. Itu digunakan untuk mengatur n objek yang berbeda dalam satu baris. Nah, itu ada 2. Yang permutasi seluruh objek itu menyusun semua objek. Yang selanjutnya ada permutasi sebagian objek itu menyusun objek dari objek yang tersedia. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Digunakan jika terdapat unsur yang identik sama dalam himpunan yang disusun. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Nah, ini digunakan untuk menyusun secara melingkar seperti duduk melingkar di meja. Nah, yang keempat ada permutasi berulang atau permutasi dengan pengulangan. Digunakan ketika suatu objek dapat dipilih lebih dari 1 dalam penyusun. Nah, kita akan lanjut ke rumus dan contoh soalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus dan contoh soal. Nah, ini permutasi seluruh objek. Nah, rumusnya tuh P sama dengan N faktorial. Nah, contoh soalnya tuh cara menyusun 3 buku berbeda. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Itu yang kedua, rumus permutasi sebagian objek. Rumusnya itu P buka kurung N kurang N, R tutup kurung sama dengan N faktorial per N dikurang R tutup kurung faktorial. Nah, contoh soal tuh kayak gini.
8 buku berbeda akan disusun 4 buku dari 4 buku di rak. Berapa banyak cara menyusunnya? Yaitu P buka kurung 8,4 tutup kurung sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Di situ ini 4-nya dicoret karena sama. Jadi ini hasilnya 1680. Nah, di situ ada yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya P sama dengan N faktorial per P faktorial Q faktorial. N itu total unsur, PQ itu jumlah unsur. Contoh soalnya menyusun huruf mama. M-nya itu ada 2, A-nya ada 2. Nah, banyak cara sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Nah, yang ketiga tuh permutasi siklus atau melingkar. Rumusnya itu P siklis sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung N faktorial. Contoh soalnya tuh 5 orang duduk melingkar. Banyak caranya, yaitu buka kurung M dikurang 5 dikurang 1 tutup kurung N faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Nah, yang terakhir tuh persekutuan berulang. Rumusnya P berulang sama dengan N pangkat R. Contoh soalnya kode 3 angka dari angka 1 sampai 5 dengan angka boleh berulang. Jadi 5 pangkat 3 5 dikali 5 25 kali 5 sama dengan 125. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy Poromanapa. Pada bagian saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Yang pertama, kombinasi adalah cara menyusun atau memilih sejumlah objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Berikut adalah contoh soal dan rumus yang akan saya bagikan. Rumus dari kombinasi yaitu adalah N, C, R sama dengan N faktorial per R faktorial kurung N dikurang R kurung faktorial. Ini adalah rumus kombinasi. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Jika di kelas ada 5 siswa, berapa cara memilih 2 siswa untuk menjadi ketua dan wakil? Baiklah, kita akan jawab. Yang pertama yang diketahui adalah N itu 5 siswa. Yang R yang mau dipilih itu 2 siswa. Kita tulis rumusnya. N C R sama dengan N faktorial per R faktorial kurung R N min R faktorial. Berarti kita masukin aja yang ini 5 C2, berarti ini 5 faktorial per 2 faktorial kurung 5 kurang 2 kurung faktorial. Berarti hasilnya 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kemudian kita lanjut menjumlahkan, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Nah, ini 3 kali 2 kali 1. Lalu kita menjumlahkan saja 5 faktorial berarti 120 per 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12, 120 dibagi 6, 120 dibagi 12 berarti hasilnya 10. Jadi kita mendapatkan 10
10 cara.